Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Aan Aswari SHMH selaku dosen hukum adat. Pertama-tama eh, sala- Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam Zoom kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sang revolusioner sejati yang kemudian telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan sajadah-sajadah keimanan ke muka bumi ini. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang masyarakat genealogis. Saya Arika Nisrina selaku moderator. Sebelumnya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 2, yaitu Nurul Ulmi, Salsabila Junisha Putri, Al-Hikmah, Mutia Nur Syahrani, Salsabila Putri Amarilis, Amanda Reva Masiseng, Anissa Nur Fajrina Larasati, Raya Adiana, Fakria Faharudin, dan Sofi Aura. Sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari hukum adat yang akan dibacakan oleh Nurul Ulmi. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Jadi, hukum adat itu adalah suatu model hukum dibangun baik bersifat real maupun idil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu. Hukum adat sebagai suatu model hukum secara jelas dikemukakan oleh Muhammad Koisno, yakni suatu model hukum dari rumpun suku Melayu sebagai pernyataan dari suku bangsa itu. Menurutnya, dalam sejarahnya, hukum adat sebagai suatu model hukum baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan modern. Pada permulaan abad ke-20, yang sebelumnya sudah ada dalam praktik kehidupan suku bangsa Melayu itu sendiri. Sejak saat itu, hukum adat menjadi perhatian dan menjadi populer di kalangan sarjana hukum, yang kemudian masuk dalam lingkungan studi hukum yang bersifat universitair. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh Salsabila Junisha Putri. Latar belakang. Di Indonesia dikenal adanya hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur bagaimana kelangsungan dari harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Di Indonesia mempunyai beraneka ragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris, berdasarkan itulah adat sangat beragam bergantung dari sifat kedaerahannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Al-Hikmah, Mutia Nur Syahrani, dan Salsabila Putri Amarilis. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama, masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian, perkawinan, atau pertalian adat. Masyarakat hukum genealogis juga menitikberatkan pada garis keturunan dan warisan sebagai dasar hukum adat. Aturan-aturan ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan kepemimpinan serta warisan sumber daya seringkali berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan. Sistem ini sering ditemui pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal atau patrilineal. Masyarakat hukum genealogis juga menitikberatkan pada garis keturunan dan warisan sebagai dasar hukum adat. Aturan-aturan ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan kepemimpinan serta warisan sumber daya seringkali berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Amanda Reva Masiseng, Anissa Nur Fajrina Larasati, dan Raya Adiana. Terima kasih moderator. Materi kedua yaitu masyarakat hukum genealogis ini dibedakan dalam 3 macam pertalian keturunan, yaitu sebagai berikut. A. Masyarakat hukum menurut garis laki-laki patrilineal, yaitu masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak atau garis laki-laki. Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki asal. B. Masyarakat hukum menurut garis perempuan matrilineal, yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu atau garis wanita. Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu asal. C. Masyarakat hukum menurut garis ibu dan bapak bilateral atau paralegal adalah masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama.
Bentuk masyarakat seperti ini terdapat di masyarakat hukum adat orang Bugis, Dayak, dan Jawa. Baik, materi ketiga akan dibacakan oleh Fakhria Faharudin. Materi ketiga, dalam hukum waris adat, ahli waris dibedakan dalam 3 sistem kekeluargaan, yaitu sistem kekeluargaan, patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah wafat. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencarian, yaitu orang yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Baik, terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Sofia Aura. Baik, kesimpulannya adalah menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat akan pengadilan adat dalam menyelesaikan permasalahan hukum adat. Maka negara berdasarkan pasal 18 BUUD NRI tahun 1945 berkewajiban mengakui keberadaan pengadilan adat sebagai bagian penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat membutuhkan pengadilan adat dikarenakan aturan-aturan hukum adat dalam masyarakat hukum adat tersebut hanya dapat ditafsirkan dan diterapkan oleh pengadilan adat. Pengakuan negara terhadap pengadilan adat berdasarkan konstitusi adalah penting sehubungan dengan keberlangsungan masyarakat adat dan hukum adat sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Pembentukan pengadilan adat yang sesuai dengan konstitusi dilakukan dengan jalan. Pertama, ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, diposisikan dengan pengadilan tingkat 1. Dan ketiga, dengan jurisdiksi material perkara adat yang bersifat perdata. Sebagai pengadilan tingkat 1, maka upaya hukum terhadap putusan pengadilan adat adalah melakukan banding. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.